Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 21477111048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cedera otot. Yang pertama, cedera otot itu adalah kondisi yang umum terjadi pada saat otot mengalami kerusakan atau kerobekan. Cedera otot dapat menjadi dalam berbagai tingkat keberadaan, mulai dari ringan, cedera otot parah, dan biasanya disebabkan oleh aktivitas fisik yang intens atau trauma langsung pada otot. Berikut ini adalah materi cedera otot. Cedera otot yang selanjutnya penyebabnya yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, aktivitas fisik intens, yaitu cedera otot sering terjadi ketika otot dipaksa untuk bekerja lebih keras dari kapasitas normalnya, seperti dalam olahraga atau kegiatan fisik yang memerlukan lonjakan tenaga atau gerakannya tiba-tiba. Yang kedua, kurangnya pemanasan yang cukup. Pemanasan sebelumnya olahraga ini pantas diwajibkan untuk melakukan pemanasan supaya tidak terjadi cedera pada otot. Yang ketiga, ketegangan atau overstretching, gerakan yang berlebihan. Overstretching dapat menyebabkan ketegangan otot, dapat mengakibatkan robekan atau cedera pada otot. Yang trauma langsung, benturan atau tekanan langsung pada otot, misalnya dalam kecelakaan atau benturan fisik, dapat menyebabkan cedera otot juga. Selanjutnya, tanda dan gejala cedera otot. Yang pertama, gejalanya rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada otot yang terkena. Yang kedua, pembengkakan atau perubahan pada penampilan otot. Yang ketiga, kesulitan dalam menggerakkan atau menggunakan otot secara normal. Yang keempat, terkadang terdengar atau terasa POP atau SAP pada saat cedera terjadi. Jadi gitu. Yang selanjutnya, jenis cedera otot. Untuk jenis cedera otot ini ada 3. Yang pertama, keseleo. Yang kedua, ketegangan otot. Yang ketiga, patah otot. Apa sih keseleo itu? Keseleo itu adalah cedera ringan hingga sedang yang melibatkan robekan dan peregangan otot atau tendon. Ketegangan otot yaitu cedera yang lebih parah dari masa serat otot mengalami robekan parsial, yaitu terjadi sobekan pada otot sehingga menjadikan ketegangan otot, atau yang disebut juga muscle pull. Patah otot. Yang ketiga, patah otot cedera serius di mana otot mengalami robekan lengkap. Selanjutnya adalah cara pengobatannya cedera otot. Yang pertama, pemulihan dan istirahat. Penting untuk memberi waktu lagi otot untuk pulih supaya ototnya menjadi lebih enak seperti semula. Yang kedua, terapi dingin dan panas. Penerapan kompres es atau mengurangi pembengkakan. Kemudian menggunakan air panas untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat penyembuhan. Jadi terapi dingin dan air panas ini bisa juga mempercepat penyembuhan dalam cedera otot. Yang ketiga, penggunaan pembalut atau penyangga. Dalam beberapa kasus, pembalut atau penyangga dapat membantu mendukung otot yang cedera selama proses penyembuhan. Yang keempat, fisioterapi. Program ini latihan dan rehabilitas yang direncanakan secara khusus untuk memperkuat otot kembali ke kekuatan dan fleksibilitas normal sebelum terkena cedera otot. Adapun selanjutnya adalah pencegahan cedera pada otot. Yang pertama yaitu harus melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas supaya
minim terjadinya cedera pada otot. Yang kedua, peregangan otot setelah pemanasan dan setelah olahraga untuk mempertahankan fleksibilitas, pencegahan cedera, latihan kekuatan. Yang ketiga, melakukan latihan kekuatan secara teratur untuk membangun kekuatan otot dan meningkatkan kestabilan tubuh. Yang keempat, perhatian terhadap teknik. Memastikan teknik yang benar dalam melakukan aktivitas fisik untuk mengurangi risiko cedera pada otot. Yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat cukup ini untuk banyak juga manfaatnya. Selain pencegahan cedera otot, juga bisa mengembalikan stamina tubuh dan memulihkan stamina yang telah hilang oleh aktivitas yang telah dilakukan. Kesimpulan, cedera otot dapat beragam dalam tingkat keparahan dan cara penyembuhannya tergantung pada beberapa parah cedera tersebut. Melakukan tindakan pencegahan yang dapat Anda merespon dengan cepat terhadap cedera otot dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap aktivitas olahraga Anda. Jika Anda mengalami cedera otot yang serius atau tidak membaik dengan perawatan rumah, konsultasikan kepada dokter atau dokter spesialis medis atau evaluasi yang lebih lanjut. Rencana pengobatan yang Anda dapat ketahui dengan cara bertanya kepada dokter atau lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.